Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 memaparkan materi mengenai penerapan strategi Human Capital pada PT Tapada Indonesia. Adapun nama anggota kelompok 4, yang pertama Astuti dengan NIM 19931400001. Yang kedua Nabila Tamrin dengan NIM 19931400027. Yang ketiga Rizky Amalia dengan NIM 19931400037. Yang keempat Rian Al-Ghazali Anwar dengan NIM 19931410005. Yang kelima Nurfara Syagina dengan NIM 19931410054. Yang keenam Febrianti Barung Kabak dengan NIM 19931411100. Berikut pemaparan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astuti, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami melakukan observasi pada perusahaan Tapada Indonesia yang dipimpin oleh Rahmat Al-Mu'arif dengan visi menjadi perusahaan garment terbesar Indonesia Timur dengan konsep spiritual company, dan visinya itu untuk menciptakan produk berkualitas melalui standar kualitas kontrol. Kedua, membentuk karyawan yang berintegritas sejahtera dan mempunyai nilai spiritual. Yang keempat, memberikan layanan terbaik melebihi harapan customer. Kelima, menciptakan sinergitas dengan vendor berlandaskan nilai kejujuran dan integritas. Yang keenam, menciptakan standar industri garment yang mengadopsi teknologi terbaik. Tapada Indonesia memiliki 2 kantor. Kantor pusatnya terletak pada Jalan Topas Raya, Marsale, Kecamatan Panakukan, Kota Makassar. Dan kantor cabangnya terletak pada Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 13, tepatnya depan kantor imigrasi Makassar. Adapun kontak Tapada Indonesia yaitu 055158007672. Adapun pelayanannya yaitu sablon manual, sablon digital, konveksi, merchandise, alat dan bahan sablon. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan landasan teori. Yang pertama yaitu adalah human capital, merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugasnya sehingga dapat menciptakan suatu nilai. Human capital mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut, menurut Niswan Baroro tahun 2013. Yang kedua, manajemen human capital. Dalam buku Kaswan, pengolahan manajemen human capital yaitu memperoleh, menganalisis, dan melaporkan data dan menginformasikan arah investasi strategi dan bernilai tambah serta keputusan manajemen operasional pegawai pada level organisasi dan pada level manajemen lini depan. Yang ketiga, sosial capital. Menurut Bordi 1986 dalam Ghazali Shamni 2010 menyatakan sosial kapital merupakan keseluruhan sumber konsep aktual atau potensial yang dihubungkan dengan kepemilikan dari suatu jaringan yang tahan lama atau lebih kurang hubungannya timbal balik antar institusi yang dikenal. Yang keempat, pegawai sebagai keunggulan bersaing. The only way can beat the competition is white people. Demikian kata Robert G. Action, Chief Executive Office atau CEO Kister Competition, produsen mobil terkemuka di Amerika Serikat. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa sumber daya manusia merupakan keunggulan kompetitif bagi suatu organisasi. Keunggulan kompetitif merupakan kemampuan suatu organisasi memperoleh keunggulan pasar di atas persaingan. Dalam jangka panjang, keunggulan kompetitif berkelanjutan akan menghasilkan kinerja di atas rata-rata. Selanjutnya poin kelima ada peran organisasional kapital. Dalam buku Kaswan, peran organisasional kapital yaitu sebagai tempat di mana seluruh hasil aktivitas pemeriksaan nilai dihasilkan. Poin keenam ada kompetensi standar kerja. Dalam buku Kaswan mengemukakan 10 kompetensi kerja standar yang paling banyak digunakan pegawai, yaitu yang pertama ada integritas, yang kedua inisiatif, yang ketiga pengaruh, kemampuan meyakinkan orang lain untuk mendapat dukungan, keempat orientasi pelayanan, kelima ada pemahaman interpersonal, dan keenam ada kesadaran organisasi, ketujuh berpikir analitis, kedelapan berpikir konseptual, dan kesembilan komunikasi, dan kesepuluh ada berorientasi prestasi atau berfokus pada hasil yang dikehendaki oleh unit kerja atau menetapkan sasaran yang menentang. Lalu poin ketujuh ada investasi dalam modal manusia. Menurut Becker tahun 1993,
investasi dalam modal manusia menghasilkan return di masa depan. Kemudian menjelaskan lebih lanjut lagi bahwa manusia bukan sekedar sumber daya, namun juga merupakan investasi yang berperan untuk menghasilkan dan mengembalikan pengeluaran yang dilakukan untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas manusia. Selanjutnya, poin 8 ada strategi investasi modal manusia. Menurut Phillips, tahun 2005 yaitu perspektif strategi investasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada defensif atau kebanyakan organisasi mengkaji isu manfaat dan investasi dari postur defensif. Kedua ada responsif atau merespon baik dengan menunjukkan kontribusi untuk pengeluaran besar dan menyelaraskan program dan proyek SDM dengan bisnis. Yang terakhir ada proaktif atau eksekutif SDM memiliki hasrat menjadi pemimpin dalam profesinya. Selanjutnya, kami menganalisis beberapa poin mengenai penerapan strategi human capital pada perusahaan Tapada. Yang pertama adalah pegawai sebagai keunggulan bersaing. Teorinya yang kami ambil adalah menurut Robert G. Eaton, CEO Chester Corporation, produsen mobil terkemuka di Amerika Serikat, mengemukakan bahwa SDM merupakan keunggulan kompetitif bagi suatu organisasi. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang diterapkan pada perusahaan Tapada Indonesia, di mana perusahaan ini memanfaatkan SDM-nya untuk mencapai goals dan mencapai kualitas yang baik dan lebih unggul dibanding dengan kompetitor lainnya. Selanjutnya adalah peran human capital dalam perusahaan Tapada Indonesia. Kami mengambil teori dalam buku Kasuan yang menjelaskan bahwa manajemen modal manusia ialah penggunaan metrik untuk memadukan pendekatan terhadap pengelolaan manusia atau pegawai yang memandang mereka sebagai aset dan menekankan bahwa keunggulan bersaing dicapai melalui investasi strategis terhadap aset tersebut melalui engagement dan retensi pegawai, manajemen talenta, dan pembelajaran dan pengembangan. Selanjutnya, pada perusahaan Tapada sejalan dengan pernyataan di atas, di mana human capital pada perusahaan Tapada yang diberikan kepada karyawan seperti pelatihan, coaching, dan segi rekrutmennya dilakukan pada rekrutan per divisi agar mampu mencapai target yang telah diberikan. Selanjutnya, kami juga menganalisis penggunaan kompetensi standar kerja pada CV Tapada Indonesia. Dalam buku Kasuan, kami mengambil teori bahwa setidaknya ada 10 kompetensi kerja standar yang paling banyak digunakan oleh pegawai, yaitu integritas, inisiatif, pengaruh, orientasi pelayanan, pemahaman interpersonal, kesadaran organisasi, berpikir analitis, berpikir konseptual, komunikasi, dan berorientasi prestasi. Selanjutnya, pada perusahaan Tapada mempunyai beberapa kompetensi kerja yang sesuai dengan teori, yaitu kompetensi integritas, berpikir analitis, di mana berpikir analitis ini dalam perusahaan Tapada adalah problem solving, dan selebihnya merupakan kompetensi yang ditetapkan sendiri oleh perusahaan Tapada. Selanjutnya, peran sosial kapital dalam perusahaan Tapada Indonesia. Kami mengambil teori dari Bakar 2010 dalam Ghazali Shamni tahun 2010 yang mengungkapkan bahwa dalam konteks bisnis sosial kapital berperan sebagai sumber informasi, gagasan, kesempatan bisnis, modal keuangan, power dukungan emosional, goodwill, kepercayaan, dan kerjasama yang disiapkan oleh individu dan jaringan kerja bisnis. Kemudian, pernyataan di atas sejalan dengan peran sosial pada perusahaan Tapada, di mana perusahaan Tapada memiliki peran sosial kapital dalam perusahaannya, yaitu membentuk jaringan, rasa kepercayaan, norma sosial, serta solidaritas baik itu antara human resource, departemen, dengan karyawan. Nah, selanjutnya, peran organisasional kapital pada perusahaan Tapada. Dalam buku Kasuan, peran organisasional kapital yaitu sebagai tempat seluruh hasil aktivitas penciptaan nilai dihasilkan. Selain itu, berperan juga sebagai penunjang akan infrastruktur bagi modal manusia untuk menjalankan aktivitas penciptaan nilai bagi perusahaan. Nah, peran organisasional pada PT Tapada tidak sejalan dengan teori kasus di atas, di mana pada PT Tapada setiap jabatan bekerja sesuai dengan standar operasional pegawai dan mengajarkan kepada seluruh karyawan tentang bagaimana cara berorganisasi dan membangun komunikasi antara atasan dan karyawan, juga komunikasi antar karyawan. Pengelolaan manajemen human capital pada suatu perusahaan. Dalam buku Kasuan, pengelolaan manajemen human capital yaitu memperoleh, menganalisis, dan melaporkan data yang menginformasikan arah investasi
dan bernilai tambah serta keputusan manajemen operasional pegawai pada level organisasi dan pada level manajemen lini depan. Pengelolaan manajemen human capital pada PT Tapada tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kaswan. Dalam pengelolaan manajemen pada data manusianya pada PT Tapada, dari perekrutan administrasinya, kemudian datanya dikategorikan oleh pihak SDM-nya untuk tiap divisi. Kemudian tiap bulan perusahaan Tapada melakukan evaluasi berdasarkan target kerja yang sudah ditentukan oleh kepala divisi masing-masing apakah sudah diterapkan oleh karyawan. Peran investasi dalam modal manusia pada suatu perusahaan. Manusia bukan sekedar sumber daya, namun juga merupakan investasi yang berperan untuk menghasilkan dan mengembalikan pengeluaran yang dilakukan untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas manusia. Nilai tambah dalam diri manusia tercipta ketika pendidikan dan keterampilan berguna bagi suatu perusahaan. Pada PT Tapada, peran investasi dalam modal manusianya sejalan dengan teori yang dikemukakan di atas, yaitu menginvestasikan modal pada manusianya seperti mengadakan kegiatan training, coaching, atau dengan sharing session yang bertujuan agar manusia di dalamnya terupgrade atau memiliki peningkatan kompetensi, tidak hanya kompetensi saja, tetapi juga ada nilai-nilai perusahaan yang harus diterapkan dan ditanamkan pada karyawan, agar karyawan tidak asal bekerja saja, tetapi ada tujuan dan titik di mana akan dinilai hasilnya dari proses untuk pencapaian target. Strategi investasi dalam modal manusia. Phillips berpendapat dalam buku Kaswan membagi 3 perspektif strategi investasi, yaitu yang pertama defensif, adalah sikap bertahan pada pendirian. Yang kedua, proaktif. Perilaku proaktif adalah mengambil inisiatif dan membuat pilihan menurut nilai dan cara berpikirnya. Dan yang ketiga yaitu responsif. Nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap kooperatif, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja. Pada PT Tapada, strategi investasi dalam modal manusia berbeda dengan teori yang telah dikemukakan oleh Phillips, yaitu dengan melakukan pelatihan baik secara teknis ataupun secara non-teknis, ataupun seperti transition coaching kepada karyawan untuk mengetahui kendala yang terjadi pada perusahaan tersebut menjadi bentuk investasi dalam modal manusia pada perusahaan. Yang terakhir, kesimpulan penerapan strategi human capital pada perusahaan Tapada terdapat beberapa penerapan yang sejalan dengan teori-teori yang telah dijelaskan, dan juga terdapat beberapa penerapan strategi yang telah ditetapkan sendiri dari perusahaan. Pada perusahaan Tapada, dalam melihat keberhasilan human capital berhasil diterapkan dengan menggunakan key information indicator yang merupakan ukuran berskala dan kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan dalam tujuan mencapai target sebagai tolak ukur dari keberhasilan tindakan human capital pada perusahaan Tapada. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya berikut kami lampirkan verbatim dan hasil wawancara kami.